Lalu ada seorang pria nih yang meminta Nati untuk menikah dengannya. Kalian tahu gak guys apa yang mengejutkan? Pada saat itu Nati berusia 13 tahun. Indonesia tanah airku. Gak bisa dinyanyiin guys. Dan pada akhirnya tetot, Anda gagal. Dan akhirnya identitas aslinya terungkap. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Lagi banyak masalah kah? Lagi sakit kah? Atau bagaimana nih? But, apapun yang terjadi sama kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting. Alright Yorobun, dalam video kali ini seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga di thumbnail, udah tahu dong kita bahas apa? Yup, sebenar banget. Kali ini kita bakal bahas tentang hal yang lagi viral dan juga ramai banget diperbincangkan di Indonesia, yaitu tentang seorang mantan idol K-pop yang juga diketahui merupakan seorang YouTuber dan juga influencer dari Thailand, baru-baru ini ditangkap. Dan dengar-dengar dia itu udah jadi buronan teman-teman. Lantas apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia itu bisa jadi buronan? Dan kenapa dia bisa ditangkap di Indonesia? Yuk, mari kita cari tahu bareng-bareng. Untuk pertama, kita kenalan dulu dengan siapakah sosok yang dimasukkan dalam kasus kali ini. Nah teman-teman, sosok tersebut bernama Nati, a.k.a. Natamon Kongcak. Nah dia ini adalah seorang influencer ataupun YouTuber yang berasal dari Thailand. Followers sama subscribernya juga banyak loh guys. Tapi usai kasus ini, untuk akun sosial medianya itu kayak nggak bisa ditemukan. Untuk konten-kontennya pun beragam sih teman-teman. Ada konten dia yang nge-cover dance K-pop sampai nyanyi lagu-lagu K-pop. Selain itu nih, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari beberapa media, baik itu media Thailand ataupun media internasional, disebutkan bahwa dia itu pernah debut sebentar di Korea melalui label yang namanya adalah Dream Cinema. By the way, jujur, aku baru dengar nama agensi ini atau label ini. Jujur guys, selama aku ngikutin K-pop, this is the first time aku dengerin label Dream Cinema. Dan aku pun udah cari tahu juga ya, kepo juga nih, Dream Cinema. Udah aku searching guys, bahkan pakai bahasa Korea juga aku udah searching Dream Cinema. Tapi aku nggak nemuin labelnya, serius. Jadi mohon maaf banget guys, aku nggak bisa ngasih informasi lebih lanjut tentang labelnya. Sorry banget ya. Selain itu, dilansir dari salah satu media Thailand yaitu Daily News, untuk Nati udah punya dua lagu. Yang pertama berjudul So What dan yang kedua adalah I'm Gonna Catch Ya. By the way, Nati sendiri itu lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1993. Dia lulus dengan gelar sarjana Fakultas Seni Komunikasi jurusan Komunikasi Kinerja Universitas Rangsit. Beliau sendiri memiliki citra sebagai pedagang falas yang sukses. Lalu, dalam sebuah acara TV Thailand pada tahun 2014 yang lalu, dia ini kayak bercerita teman-teman tentang bagaimana kehidupannya. Dalam acara itu, dia menceritakan bahwa dirinya itu terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Sampai kalian itu berpikir berapapun uang yang dikeluarkan, dia nggak akan pernah kehabisan guys. Ibunya sendiri menjalankan usaha karaoke dan usahanya ya cukup sukses teman-teman. Bahkan dia menyebutkan dirinya memiliki 14 mobil dan memiliki 22 pengasuh anak atau asisten rumah tangga. Jadi pada saat itu mereka sebenarnya cukup kaya guys. Dulu ibunya Nati ini bermimpi untuk bekerja dan juga mendapatkan penghasilan puluhan juta atau sampai ratusan juta. Namun sayangnya mereka nggak bisa sampai ke sana nih guys, dikarenakan menggunakan uangnya untuk bermain saham atau meminjamkan semuanya kepada orang. Kemudian kehidupannya pun lantas berubah, yang mana tadinya kan mereka benar-benar kaya banget sampai kita tuh mikir uangnya mungkin nggak akan habis guys. Namun pada akhirnya mereka sampai ke sebuah titik di mana mereka menghadapi masalah keuangan. Pada akhirnya ibunya Nati ini ngebawa dia nih guys untuk pindah ke Malaysia. Lalu ada seorang pria nih yang meminta Nati untuk menikah dengannya. Kalian tahu gak guys apa yang mengejutkan? Pada saat itu Nati berusia 13 tahun. Adapun untuk pria yang kayak ngajakin Nati untuk menikah ini adalah seorang miliarder. Dia lantas menawarkan untuk membantu keluarga tersebut dengan uang sebesar 2 juta baht yang akhirnya disetujui oleh sang ibunda, tetapi dengan syarat bahwa menikah atas nama saja. Oke, itu syaratnya ya. Jadi untuk pria ini nggak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri bersama dengan Nati. Namun kemudian untuk sang miliarder itu melanggar janjinya nih guys. Dimana untuk pria itu mencoba untuk melakukan hubungan layaknya suami istri bersama dengan Nati. Hingga pada akhirnya mereka pun harus memohon agar bisa lolos. Sang ibunda pun lantas membawa putrinya untuk melarikan diri dan tinggal di Pattaya. Saat itu ada lebih dari 2 juta baht nih guys. Jadi semua uang itu dikembalikan ke pihak tersebut dan mereka pun pergi ke pengadilan anak di Malaysia untuk melakukan perceraian. Dan setelah bercerai, kisah pernikahan antara Nati bersama dengan sang miliarder tersebut pun berakhir. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Thailand. Dan di saat mereka menjalani kehidupan lagi di Thailand, Nati di sini mencoba peruntungan nih guys, menjadi seorang influencer. Dia pun atas membuat sebuah channel YouTube. Nama channel YouTube-nya adalah Nati's Diary. Belakangan, dia juga ternyata menjadi coach Nati dan juga mengajar perdagangan saham hingga menghasilkan keuntungan ratusan ribu bahkan jutaan baht dalam waktu singkat.
Wow, impressive. Lantas, apakah yang terjadi dengan Nati? Jadi guys, seperti yang sudah sempat kita singgung atau bahas di awal tadi, baru-baru ini Nati itu ditangkap di Indonesia setelah 2 tahun buron. Wow, 2 tahun loh guys menjadi buronan. Dan kini dia pun telah diekstradisi kembali ke Thailand bersama dengan ibunya yang bernama Tania pada tanggal 25 Oktober yang lalu. Dan seperti dilaporkan oleh Wisanu Chimtrakul yang merupakan seorang wakil direktur Jenderal Departemen Investigasi Khusus atau DSI kepada Bangkok Post, beliau mengatakan bahwa anak dan ibu itu kini menghadapi penyelidikan polisi nih guys atas penipuan yang mereka mulai 2 tahun lalu yang mengakibatkan lebih dari 6.000 korban kehilangan 2 miliar baht. Terus gimana nih awal mula kasusnya? Kok bisa sampai segitunya? Jadi guys, ceritanya kayak gini. Pada tahun 2022 yang lalu, dia itu kayak meluncurkan skema investasi balas yang menjanjikan keuntungan luar biasa tinggi nih kepada para pendukungnya. Di mana 25% dalam 3 bulan, lalu 30% dalam 6 bulan, dan 35% dalam tahun. Nah semuanya ini dicarikan setiap bulan guys. Menjanjikan banget nggak? Menjanjikan banget dong. Gila, sampai 25% guys dalam 3 bulan. Siapa coba yang nggak tergiur? Singkat cerita, pada tanggal 5 April 2022, ada sebuah halaman terkenal yang memposting sebuah pesan yang memperingatkan tentang adanya seorang wanita yang akan melakukan penipuan. Disebutkan lebih lanjut bahwa ada seorang wanita muda yang menipu orang agar mengambil deposito untuk memperdagangkan saham. Kemudian uang itu nantinya akan digunakan untuk disia-siakan. Disia-siakan mungkin untuk poya-poya kali ya, maybe like that. Postingan itu juga lantas mengatakan nih guys bahwa total kerusakan ataupun kerugiannya itu diperkirakan lebih dari 2 miliar baht. Dan guys, saat isu tersebut memanas, Nati pun memberikan tanggapan. Dia mengatakan bahwa dirinya nggak kemana-mana kok. Atau dalam artian nggak melarikan diri kali ya. Selain itu, dia juga berjanji nih guys akan mengembalikan uang kepada mereka yang telah menyimpan uang untuk melakukan investasi. Dia juga mengatakan akan menghubungi para korban satu persatu. Namun sayangnya, para korban itu nggak pernah menerima uang tersebut kembali. So, mereka pun lantas berkumpul untuk melaporkan tindakan hukum terhadap Nati. Namun nih pada kala itu Nati dilaporkan memberitahu kepada para korban bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dalam perdagangan. Dia lantas mengatakan bahwa jika dirinya dilaporkan ke polisi, dia nanti akan dipenjara, yang mana ini mengakibatkan dirinya nggak dapat mengembalikan uang para korban. Yang dapat aku tangkap adalah dia itu kayak minta untuk para korbannya ini jangan dilaporin, karena kalau lu laporin gue nanti uang lu nggak balik, mau nggak kayak gitu. Jadi terkesannya kayak ngancam gak sih guys? Ya nggak? Gimana nih pendapat kalian? Dan guys, hingga akhirnya pada bulan Juli 2022, Nati dan ibunya dilaporkan menghilang nih bersama dengan sekretaris mereka yang bernama Nichapat Rattanukrom. Menurut petugas DSI ya guys, mereka itu menyeberang ke Malaysia melalui Thailand Selatan sebelum memasuki Indonesia secara ilegal melalui laut. Lalu dia pun lantas menyamar sebagai penduduk setempat. Selain itu, Nati juga dilaporkan nih guys menghindari 13 surat perintah yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya Kepolisian Thailand. Sementara untuk ibunya sendiri itu menghindari 2 surat perintah. Sang influencer dilaporkan mencoba untuk mengajukan paspor Indonesia untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi nih petugas imigrasi mendeteksi tentang bagaimana aksen asingnya. Lalu dia pun lantas diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan membacakan konstitusi negara. Namun sayang nih guys, dia nggak bisa nyanyi lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku. Nggak bisa dinyanyiin guys. Dan pada akhirnya tetot, Anda gagal. Dan akhirnya identitas aslinya terungkap. Nati dan ibunya lantas ditangkap di Provinsi Riau. Dikarenakan masuk secara ilegal pada tanggal 18 Oktober. Sementara untuk sekretarisnya masih buron nih guys sampai sekarang. Sementara itu, DSI dilaporkan telah menyita aset senilai 16 juta baht atau sekitar 470.000 US dollar. Dan saat ini mereka sedang menyelidiki jejak uang untuk memulihkan dana tambahan. Dan guys, sebelum dibawa polisi dari bandara, Nati menyampaikan keinginannya untuk meminta maaf kepada semua korban. Tetapi dirinya menolak untuk memberikan rincian mengenai penipuan tersebut. Disebut lebih lanjut bahwa di Thailand, hukuman penjara maksimum untuk kasus penipuan adalah 20 tahun. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana penjelasan soal kasusnya Nati. Anyway, turut prihatin dan juga sedih atas apa yang terjadi dengan para korban. Dan aku berharap semoga uangnya dapat dikembalikan. Justice untuk para korbannya. Dan guys, gimana pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Dan dari kasus ini kita dapat belajar nih guys, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Begitu dengan Nati, sepandai-pandainya dia menyamar, bersembunyi. In the end, dia akhirnya tertangkap juga. I'm Sulky pamit undur diri dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.